Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Teman tak kasat mata di sekolah. Di desa kecil ada sebuah sekolah tua. Terdapat banyak cerita mistis yang beredar di kalangan siswa. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang Rosa, seorang siswa yang meninggal puluhan tahun lalu dalam sebuah kecelakaan di aula sekolah. Konon arwahnya masih sering berkeliaran, terutama di ruang seni yang jarang digunakan. Lilis, seorang siswi baru di sekolah itu, tidak pernah percaya pada cerita-cerita semacam itu. Ia lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan teman-teman barunya. Ketika istirahat, Lilis sering pergi ke ruang seni yang sepi. Tempat ia merasa tenang, menggambar tanpa gangguan. Suatu hari saat Lilis sedang asyik menggambar, ia merasa ada seorang berdiri di belakangnya. "Bagus gambaranmu," kata suara lembut seorang gadis. Lilis terkejut, tapi ketika ia menoleh, ruang itu kosong. Ia berpikir mungkin itu hanya perasaannya. Jadi dia melanjutkan menggambar. Namun beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini suara itu lebih jelas. "Aku suka gambar bunga," kata suara itu. Lilis berbalik dengan cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Ia mulai merasa aneh, tapi tidak membicarakannya kepada siapapun. Keesokan harinya, Lilis menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sudut meja tempat ia biasa duduk, ada gambar bunga mawar yang sangat indah, seolah-olah seseorang menggambarnya untuknya. Padahal ia yakin tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan itu selain dirinya. Rasa penasaran Lilis semakin besar. "Siapa kamu?" tanya pelan saat ia merasa kehadiran itu ada di dekatnya. Tiba-tiba sebuah suara menjawab, "Namaku Rosa. Aku tinggal di sini." Lilis terdiam. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Sejak saat itu, Lilis sering berbicara dengan Rosa. Rosa tidak pernah menampakkan dirinya, tapi suaranya selalu ada, menemani Lilis di ruang seni. Rosa bercerita bahwa dulu ia juga suka menggambar dan pernah menjadi siswa di sekolah itu. Namun ia tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lama-kelamaan Lilis merasa nyaman dengan keberadaan Rosa. Ia merasa seperti memiliki teman yang memahami dirinya. Namun anehnya, semakin sering Lilis berbicara dengan Rosa, semakin banyak hal aneh terjadi. Pensil-pensil Lilis sering berpindah tempat. Lukisan-lukisannya kadang-kadang berubah sendiri. Dan ia mulai merasa ada yang mengawasinya sepanjang waktu. Suatu sore, ketika Lilis memutuskan untuk menggambar potret seseorang, saat ia hampir selesai, tangan Lilis bergerak sendiri, membuat goresan yang membentuk wajah seorang gadis. Wajah itu cantik, tapi ada luka besar di dahinya. "Itu aku," kata Rosa tiba-tiba. Lilis terkejut. Dengan suara pelan, Rosa mulai bercerita. "Aku meninggal di aula ini, Lilis. Aku terjatuh dari balkon saat sedang menggambar. Tapi aku merasa ada yang mendorongku. Aku tidak pernah tahu siapa pelakunya." Suaranya terdengar sedih tapi juga penuh dendam. Lilis merasa ngeri. Ia ingin berhenti datang ke ruang seni. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, ia mendengar bisikan-bisikan Rosa di telinganya. "Jangan tinggalkan aku, Lilis. Kamu temanku kan?"
Bisikan itu terdengar di mana-mana, bahkan saat Lilis berada di kelas atau di rumah. Akhirnya Lilis memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rosa. Ia bertanya kepada guru-guru dan siswa-siswa lama. Tapi kebanyakan dari mereka hanya menggelengkan kepala, seolah-olah enggan membicarakan kejadian itu. Hanya satu orang, seorang penjaga sekolah tua, yang akhirnya memberitahu Lilis. Rosa memang pernah sekolah di sini. Dia meninggal karena terjatuh, tapi banyak yang bilang kematiannya bukan kecelakaan. Ada seorang temannya yang iri padanya dan mendorongnya dari balkon. Sampai sekarang arwahnya masih gentayangan, mencari teman yang bisa menggantikan posisinya. Mendengar cerita itu, Lilis merasa ketakutan. Ia mulai menghindari ruang seni dan berusaha melupakan Rosa. Namun suatu malam saat ia sedang berada di rumah, ia mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketika ia membuka tirai, ia melihat lukisan samar di kaca. "Jangan tinggalkan aku, Lilis." Sejak saat itu, Lilis tidak pernah lagi terlihat di sekolah. Teman-temannya mengatakan ia pindah tanpa memberitahu siapapun. Namun ada satu hal yang aneh. Di ruang seni, sebuah lukisan wajah Lilis kini terpajang di dinding, dengan tanda tangan kecil di bawahnya yang tertuliskan Rosa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.